kalau misalkan tidak ada fakta yang mendukung secara jelas, jangan dipercaya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman pemilih semua di podcast KPU RI. Setelah sekian waktu teman pemilih semua sudah menantikan pasti datangnya kembali episode terbaru dari podcast KPU RI ini, supaya teman pemilih bisa melihat kembali dan bisa mendapatkan kembali nih update informasi dan kabar kepemiluan hanya dari kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, tetap walaupun sekarang masa pandemi COVID ini sudah insya Allah sudah mulai mereda, tapi perlu kami infokan bahwa selama proses syuting dari podcast episode kali ini tetap kami mengandalkan dan mengedepankan protokol kesehatan. Seluruh kru yang bertugas tetap mengenakan masker dan juga menjaga jarak, sementara yang membuka masker hanya host dan juga narasumber atau tamu kita. Siapa sih yang akan jadi tamu kita, teman pemilih, untuk hari ini? Ini spesial banget karena kita sudah menantikan banget kehadirannya untuk bisa menyapa teman pemilih di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hari ini saya Reni yang mengajak teman pemilih untuk menyapa dan mendengarkan cerita dan juga kisah-kisah inspiratif dari tamu kita yang spesial ini. Siapa sih sebenarnya tamu kita yang spesial ini? Kalau semua teman pemilih ini sudah sering menikmati tayangan-tayangan yang ada di YouTube, pasti nggak asing dengan sosok yang satu ini. Kalau gitu kita langsung saja bertemu dengan tamu kita. Maka stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Ladies and gentlemen, inilah Nessy Judge. Kasih tepuk tangan dulu dong. Aduh. Hai Nessy, apa kabar? Baik Kak. Baik. Aduh, seneng banget, kabar baik sekali. Kita semua baik sekali. Senang banget bisa mendapatkan waktu Nessy untuk hadir di sini. Sama-sama, thank you for having me. Thank you, absolutely. Hari yang cerah banget, hari yang seger banget. Dan teman pemilih, ini adalah hari yang istimewa banget karena tadi seperti saya udah bilang, senang banget bisa mendapatkan Nessy Judge untuk berada bersama kita di sini untuk membagikan cerita-cerita dan kabar-kabar serta pengalaman dari Nessy Judge yang bisa menjadi inspirasi dari teman pemilih semua. Berat ya. Enggak. Semoga membantu. Iya, semoga dan pasti menyenangkan dong bisa mendengarkan langsung dari Nessy Judge. Siapa di sini teman pemilih yang juga seorang neroris? Ayo komen di live chat ya siapa. Siapa yang neroris boleh komen ya. Pasti konten-konten mana yang paling disukai dari seorang Nessy Judge, pasti teman pemilih punya favorit sendiri-sendiri. Pasti. Beda ya mungkin. Iya, dan Nessy, dari sekian lama Nessy sudah menjadi seorang content creator, terutama di platform YouTube ya, terutama. Betul. Dan saat ini follower Nessy di YouTube itu sudah 9 something. 9 juta ya. 9 juta pengikut dan semuanya wow, itu dari sejak 2013 loh. 2013. Kalau teman pemilih mau scrolling di kanalnya Nessy Judge, itu video pertama adalah video semacam vlog ya. Iya, betul. Berlibur di Pulau Tidung. Betul. Nah, itu Nessy masih imut-imut bang. Masih kecil banget, masih belia banget ya. Masih. Itu kayak videoin sendiri gitu ya Nessy ya. Iya, emang jadi dulu tuh aku suka banget ngedit kan, dan waktu ke Pulau Tidung aku ngerasa kayak ini lumayan experience sama adik aku, sama sepupu-sepupu aku. Jadi aku taruh aja di YouTube channelnya gitu. Terus for fun. It's actually for fun. Iya. Tapi terus berkelanjutan ya. Iya, nah sebenarnya aku mulai reguler ngepost video adalah ketika aku internship di Finlandia. Waktu aku magang di Finlandia itu kan ke sana ya, ke tempat baru, tinggal juga di negara yang super jauh dari Indonesia, dan kayak aku mencoba untuk nge-vlog setiap minggunya untuk juga nunjukin kayak ke papa mama
pada waktu itu kayak ini aku kesini aja loh, kemana-mana aja gitu. Nah terus dari situ ternyata yang nonton bukan cuma papa mamaku, ternyata ada orang-orang Indonesia juga yang nonton sekalian ngelihat kayak oh Nessie ke Belanda, ke Jerman waktu keliling-keliling gitu kan. Betul. Dan bahkan setelah pulang dari internship itu pun banyak orang yang kayak ayo Nessie tetap post gitu. Dan akhirnya ke bawah gitu. Ke bawah terus diteruskan terus-terusan ya. Betul. Jadi awal video atau konten-konten yang dibuat sama Nessie itu adalah awalnya Vlogs, ya lebih banyak vlogs. Terus ketika lebih kemudian bertahun-tahun kemudian hingga sekarang semua penikmat YouTube itu melihat Kiprah Nessie itu jauh lebih banyak karyanya itu, kalau salah satunya dan termasuk saya yang menjadi fansnya adalah konten yang disebut dengan Neror. Betul. Nah itu adalah sebuah konten di mana Nessie ini bercerita menarasikan atau menceritakan suatu kisah atau kadang juga suatu fakta-fakta. Betul. Dan yang menarik adalah dari sisi penonton ya, kalau yang menarik adalah banyak hal-hal yang bisa di apa ya teman pemilih, bisa di hal baru gitu. Ini Nessie ini nggak cuma menarasikan suatu kejadian, tapi ada riset yang dilakukan dengan banyak sehingga banyak info-info tuh yang baru orang jadi baru tahu oh ada toh kejadian viral seperti itu di suatu waktu lampau di negara A, negara B. Itu gimana mulainya Nessie dari yang vlog-vlog terus kemudian menjadi sebenarnya garis konten merahnya itu. Dari awal aku bikin video pun masih sama. Jadi aku cuma mau share ya kan, dan banyak informasi-informasi yang kayak misalkan bahkan video pertama aku yang Pulau Tidung itu di awalnya walaupun sangat cringe, jangan ditonton. Tapi di awal itu aku mencoba untuk menceritakan kayak hey ada loh paket ke Pulau Tidung yang seru gitu loh, kalau misalkan ada yang tertarik, this is a very fun experience gitu. Itu konsepnya di situ. Dan ketika aku ke Eropa pun pada saat itu juga aku mau share sama orang-orang yang mungkin belum pernah pergi atau yang mau tahu apa aja yang dikerjakan seorang pelajar Indonesia yang sedang magang di Eropa gitu. Dan ya itu garis besarnya sama sih kayak sharing information kan. Dan bahkan dengan konten yang hari ini aku buat kayak generasi, ribut, neror itu berbagi informasi juga. Jadi kayak selain entertainment, aku mau orang-orang yang menonton videoku tuh mendapatkan sesuatu gitu, informasi yang tadinya mereka nggak tahu. Ya itu loh poinnya, mendapatkan informasi tambahan dari yang semula nggak tahu. But why kontennya yang dipilih, kenapa jatuh hatinya ke seperti itu ya Nessie? Ke horor. I mean like orang kadang bisa pilih kayak anak perempuan seusia Nessie pasti kayak ada yang pilih menjadi apa misalnya beauty blogger, beauty vlogger, atau mungkin memilih konten apa misalkan bercocok tanam misalkan. Why Neror? Aku emang pecinta horor dari zaman dulu. Jadi aku dari kecil tuh emang suka banget sama hal-hal yang aku tidak bisa jelaskan secara logis, tapi itulah yang membuat horror especially itu menarik banget buat aku, adalah itu battle di kepala kita kayak antara percaya dan tidak percaya. Hal-hal seperti itulah yang bikin aku merasa ini sangat menarik untuk diperbincangkan, untuk didiskusikan, dan juga untuk di-share sama orang-orang gitu. Oke, itu menarik. Ini diperbincangkan, didiskusikan. At first sebelum Nessie memulai video seperti Neror ini, emangnya Nessie diskusinya sama siapa? Parents? Sama teman-teman, sama adik-adik aku, sama parents juga. Aku model orang yang kalau misalkan dulu di sekolah menemukan sesuatu yang menarik, aku pasti pulang tuh cerita sampai aku tidur. Kayak, mah tahu nggak tadi di sekolah ada ini loh, gini. Aku belajar tentang dinosaurus loh ini. Jadi aku emang dari kecil tuh suka cerita gitu. Suka jadi, sharing. Iya, memang ada bakat suka cerita ya, berarti cerita ya. Kayak papaku. Oh gitu ya. Apa mungkin menurun dari situ juga? Menurun dari papaku deh. Terus apakah seperti ini juga kayak terinspirasi dari kayak buku-buku yang dibelikan orang tua untuk Nessie atau tayangan kayak gitu? Kalau dari sisi imajinatifnya mungkin ya, soalnya aku dari kecil emang papaku sama mamaku tuh mereka pelit banget sama hal-hal yang mereka pikir nggak penting. Jadi kalau misalkan aku mau beli sepatu baru, itu mereka kayak buat apa yang warna pink?
hitam itu lebih lama bisa pokoknya dipikirin banget tuh kayak buat satu sepatu kayak padahal teman-teman yang lain misalkan sepatunya ungu, pink, putih segala macam, mereka tuh yang kayak udah yang penting aja gitu. Tapi kalau buku aku nggak pernah dibatasin beli buku apapun, jadi kayak hampir setiap minggu kita tuh dibawa ke toko buku dan kita boleh pilih apapun. Ya. Itu mungkin sepertinya yang dari awal juga jadi memberi bumbu-bumbu kayak membuka lebih banyak pikiran. Oh ternyata ada kisah seperti ini di buku ini gitu-gitu ya. Jadi membantu untuk berimajinasi ya. Jadi kayak bisa jadi mengembangkan cara pikir. Betul. Dan kalau dilihat Nessie mengawali YouTube-nya itu di 2013 dengan video-video vlog. Dan itu Nessie itu masih benar-benar muda waktu itu. Sampai berapa tahun sekarang masih sih? Muda loh kan? Iya sih. Iya sih masih. Terus itu kira-kira butuh waktu kayak berapa lama gitu ya Nes untuk bisa mulai serius kasih konten yang lebih serius kayak gitu, yang maksudnya kan dalam banget gitu loh. Nessie kan bikin konten bukan konten bercanda ya kan, itu kan konten yang terkonsep gitu. Iya. Tahun keberapa itu Nes? Itu butuh proses sih. Jadi kayak kalau di awal-awal aku fokusnya lebih kayak udah konsisten aja, aku suka melakukannya dan kayak nggak ada hasilnya juga kan selama bertahun-tahun. Oh gitu. Iya pastinya. Oh iya. Iya aku nggak. Aku cuman kayak bahkan setahun pertama itu aku kayak nggak dapet uang sama sekali ya, dan subscribersku cuma jadi 1.000 kalau nggak salah dari 1 tahun pertama. Tapi itu aku nggak pernah 1 minggu pun nggak upload. Pasti upload. Pasti. Like seminggu sekali. Jadi bahkan kalau misalkan pulang kampung gitu kan, semuanya orang udah tidur, jam 2 malam tuh aku masih ngedit gitu. Karena pagi-paginya mungkin kan pergi kan kayak ke rumah-rumah keluarga gitu. Jadi aku gak punya waktu kan. Malam tuh aku harus ngedit, dan kayak orang tua aku kayak ngapain sih kamu nggak dapet apa-apa segala macam. Aku kayak enggak, I have to do this, ini aku udah bikin komitmen, aku bakal ngelakuinnya gitu. Dan baru di 2015 ketika aku lulus dari S1 itu aku punya pilihan kan, apakah aku mau bekerja di company, di perusahaan kayak teman-temanku udah mulai interview segala macam, atau aku bisa melanjutkan apa yang udah aku lakukan selama beberapa tahun terakhir. Dan kayak pada saat itu udah mulai banyak yang nggak sebanyak sekarang. Waktu itu mungkin sekitar 75.000 atau 80.000 subscribers. Dan walaupun aku nggak punya uang juga, kayak aku memberanikan diri kayak I think aku bakal nyoba deh. Kayak aku bakal seriusin dan aku bakal bikin konten secara lebih reguler lagi. Kalau tadinya kalau tadinya seminggu sekali, jadi seminggu 3 kali. Jadi aku lebih regulerin, aku bikin schedule dan aku sewa kantor. Ya, dan di saat itu. Wow, jadi justru memilih ketika lulus selesai S1, pendidikan formal dan sekolah bisnis ya. Iya. Dan ternyata lebih memilih untuk meneruskan kembali yang menjadi kesukaan dan kecintaan. Betul. Yaitu mengembangkan di platform digital YouTube. Tapi juga aku merasa terbantu banget dari degree aku, dari yang aku pelajari di S1 itu ternyata berguna banget, karena aku kan sekolah bisnis ya. Ternyata untuk mengembangkan sesuatu ya kita butuh tahu dari sisi bisnisnya gitu loh. Dan aku benar-benar menggunakan kayak skill-skill yang aku dapatkan dari kuliah dari kampus ya. Dan itu ternyata bisa berguna sejalan dengan karir yang Nessie pilih di YouTube ya. Luar biasa banget. Jadi masa-masa ketika Nessie Judge dan YouTuber yang seangkatan dengan Nessie Judge kan termasuk yang awal-awal ya. Itulah orang-orang yang sebenarnya banyak memberi inspirasi kepada generasi apa ya kalau yang sekarang ya, yang adik-adik ini ya. Itu mereka itu sudah bisa menyebutkan cita-cita sebagai content creator atau YouTuber itu selevel dengan cita-cita yang dulu kalau angkatan kayak kita 90-an tuh nyebutnya cita-cita itu adalah insinyur, dokter, and pilot maybe. Kalau sekarang yang disebutkan guru setara dengan pekerjaan-pekerjaan itu adalah aku mau jadi YouTuber atau aku mau jadi content creator. Nah, itu termasuk diantaranya yang menginspirasi adalah Nessie Judge dan teman-teman YouTuber yang ada di angkatannya Nessie Judge, yang termasuk awal-awal ya Nes ya. Berat sih, cuman kita mencoba sih. Apalagi kayak aku tahu dalam my group of friends, at least kita
benar-benar kayak kalau Skin Indonesian 24, Audience semua tuh orang-orang yang sekolah benar-benar Gitu. untuk ya karena memiliki platform yang cukup besar tuh sebenarnya tanggung jawabnya juga besar kan. Kayak banyak hal yang kita harus hati-hati banget gitu loh, langkah yang harus diambil gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, aku cukup senang kalau misalkan ada anak-anak yang pengen jadi content creator kalau misalkan emang itu passionnya. Tapi semoga mereka tahu bahwa ini bukan cuman easy money, banyak banget tanggung jawab di pekerjaan ini. Iya, tidak hanya tanggung jawab konten ya Nes ya, tapi juga kekuatan dan juga kemampuan menyemangati diri sendiri ya Nes untuk tetap konsisten ya, harus seperti itu ya, harus konsisten ya. Satu hal yang paling menarik dari konten yang dibuat Nesi itu adalah bagaimana Nesi itu bisa menyediakan informasi di dalam konten Nesi itu sampai sebegitu banyak dan dalam. Contoh nih, kalau misalkan teman pemilih pernah melihat konten misalkan Nesi lagi cerita tentang sebuah kisah pembunuhan yang terjadi di negara A di tahun berapa, diambil angle tertentu apa gitu, misalnya kayak pembunuhan massal satu keluarga misalkan. Kayak Nesi itu bisa ngedapetin kontennya itu bisa ada tambahan-tambahan konten yang komplit gitu kalau bahasanya ya, kayak nggak cuma diceritain tapi ada rekaman videonya, ada rekaman suara 911-nya, terus kayak kamu bisa dapat rekaman CCTV-nya somewhere si person tersebut, terus kayak ada foto-fotonya, like itu aku mikirnya ini Nesi ini bagaimana ya cara mendapatkan informasi sebegitu banyaknya ya, kayak sumbernya tuh tidak mungkin cuma dari satu sumber aja berarti. Enggak, kita nggak mungkin bikin satu. Jadi kita nggak mungkin bikin satu video itu cuma dari satu sumber. Biasanya kalau kita kan pakai Google Docs. Jadi setiap materi itu udah ada di schedule kita, dan satu Google Docs itu isinya panjang banget, misalkan apalagi kalau misalnya kasus-kasus ini ya, kasus di kejadian nyata gitu. Itu sourcesnya bisa 2 halaman sendiri, cuman buat source-nya doang. Itu kayak kemarin waktu kita bahas tentang tenggelamnya salah satu aktris Thailand, Tan Bonida. Itu sampai kamu bikin playlist ya? Iya, beberapa video. Itu video pertama aja sourcesnya, jadi kayak artikel-artikel yang kita baca semua, jadi satu tim tuh kita baca apa, kita taruh, kita ambil dari situ apa, misalkan satu poin gitu, dan semuanya kita taruhkan di sources. Itu bisa 2 halaman sendiri, cuman artikelnya doang, artikelnya jadi aja. cuman linknya doang. Ya, itu linknya 2 aja halaman 2 halaman. Like satu link kan kalau diklik bisa sekian halaman ya kan ya. Sampai sebanyak itu ya memang. Iya, tapi kita emang soalnya kita ngerasa kayak, apalagi ketika membuat konten ya, kita ngerasa bahwa orang itu walaupun nggak langsung, banyak yang bilang kayak nonton itu kan gratis, kamu saya orang udah bersyukur aja udah dibikinin video. Nggak, kita ngerasa bahwa orang itu membayar kita dengan waktunya. Jadi kita mau make sure ketika orang datang ke channel kita dan memilih untuk nonton video kita, mereka itu mendapatkan apa yang mereka cari. Dan we try our best untuk bikin video yang bikin orang puas gitu. Dan dari situ ya kita juga sebagai creator itu punya kebanggaan tersendiri ya, ketika kita membuat konten yang lengkap dan orang sukai gitu. Dan kita bahkan untuk mencapai itu, kalau misalkan kasus-kasus di luar negeri, apalagi bahasanya bukan bahasa Inggris, kita tuh nyari bahkan artikel-artikel dari bahasa aslinya. Jadi kadang kita translate dulu, kita baca. Itu digital ya Nes ya? Ya, itu semuanya digital. Bisa diperoleh dalam digital ya? Benar. Wow, itu kan membutuhkan waktu persiapan yang tidak singkat loh ya teman pemilih ya? Iya, lumayan. Ya. Lumayan ya. Lumayan. Ya, itu sedikit rahasia dapurnya kontennya Nesi ya teman pemilih ya. Tapi jadi teman pemilih juga jadi sama-sama tahu untuk bisa menghasilkan suatu konten yang punya value, memang harus ada preparation. Iya. Kita mencoba. Okay. Boleh tahu nggak Nes, kalau nyiapin satu konten itu, misalkan satu video Nesi akan menjadwalkan tapping di hari A misalkan, itu kayak butuh waktu bisa berapa lama?
Wah, itu tugas beratnya Mbak Yun di sebelah situ. Oh gitu. Ya, mengatur schedule yang super packed. Jadi Super banyak. satu video itu sebenarnya lebih lama di risetnya kan. Apalagi kalau untuk neror ya. Satu neror itu kadang kalau misalkan kasus itu bisa berminggu-minggu. Bahkan kita pernah bahas yang Chris Watts. Itu berapa bulan ya aku nungguin trialsnya, terus aku baca police reportsnya berapa ribu halaman. Itu ya jadi tergantung materinya sih. Ada materi-materi yang mudah untuk diperoleh informasinya, tapi ada juga kalau misalkan kasus-kasus lama kita lebih gampang kan untuk gitu. karena udah tertutup kasusnya. Tapi kalau misalkan kayak Tank Monida kemarin, itu setiap hari selama berminggu-minggu kita cuma share link. Ini guys, dari sini ada informasi ini. Dari sini ada informasi ini. Itu semua habis kita share langsung dimasukin ke Google Docs. Kayak oke, ini tambahan informasi. Terus nanti di-curate lagi, dikurasi lagi. Ini kayak informasi nggak terlalu penting. Ini yang penting. Ini kalau misalkan yang penting, apalagi di bawah itu yang ditemukan sama polisi di hari ini gitu. Iya. Gitu sih. Emang ribet sih, tapi Pasti maksudnya itu tidak mudah loh ya. Apalagi misalkan Tank Monida sendiri itu kan tidak dalam bahasa Inggris, tidak dalam bahasa Indonesia ya, bahasa kebanyakan bahasa lokal sana kan. Iya, bahasa Thailand. Effortnya lebih banyak lagi kan ya, Pak. Iya banget sih. Iya, gitu. Jadi beda-beda ya waktu persiapannya ya. Waktu persiapannya beda-beda. Iya. Dan ini kenapa menarik mengikuti konten-kontennya Nancy Judge itu karena yang diceritakan itu antara yang ya memang kisah yang terjadi gitu loh. Jadi kayak ada rasa ngeri-ngeri gitu loh teman pemilih ketika yang sedang kita dengarkan, terus fakta-fakta yang kok bisa sekejam itu, bisa setega itu adalah cerita yang memang benar-benar nyata gitu loh. Jadi bikin ya deg-degannya begitu. Tapi juga sebenarnya takeaway-nya adalah kita bisa belajar sih dari situasi-situasi itu yang dimana kayak aku nggak mau orang-orang cuma ngeliat itu sebagai entertainment, tapi juga sesuatu yang mungkin mereka bisa share ke orang lain dan kayak bisa antisipasi jikalau mereka pernah ada di posisi atau di situasi yang mana mereka sebenarnya di bahaya tapi mereka nggak sadar gitu. Sebenarnya udah ada kasus-kasus sebelumnya gitu. Iya, untuk memberi peringatan gitu juga ya. Kita pelajari saja. Iya. Apa yang bisa dipelajari dari konten atau tayangan tersebut gitu ya. Harapannya yang nonton bisa ikut ngambil value-nya gitu ya. Benar. Betul. Nah, teman pemilih, dari semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan Nancy membuat konten seperti ini, kita jadi ingin tahu nggak sih Nancy itu seberapa happy sebagai seorang content creator? Aku sangat happy sih, karena ini pekerjaan yang walaupun sulit dan berat terkadang, tapi ini sesuatu yang aku suka banget lakukan. Iya. Jadi karena suka banget, jadi happy ya. Jadi happy. Yap. Ada yang nantang gitu nggak, Nes, dalam kamu bikin konten-konten ini? Kayak yang kamu ceritakan itu kan hal-hal yang memang kisah nyata terjadi. Maksudnya pernah ada yang kayak komplain atau kasih? Pasti. Apalagi kalau kasus di dalam negeri. Makanya aku jarang banget sebenarnya membahas kasus dalam negeri, karena biasanya ada orang-orang yang muncul atau email tuh yang masih berkaitan sama kasus tersebut gitu. Most of the time aku tahu bahwa yang kita cite itu kan sebenarnya informasi-informasi yang udah ada secara publik kan. Jadi kita sama aja kayak memberitakan seperti website artikel gitu kan. Tapi in a way aku juga sangat hati-hati untuk memilih bagaimana addressing. Karena gini, kalau misalkan di bahasa Indonesia itu jadi personal banget kan. Kalau misalkan sources kita di luar kan, kita bisa membahasnya dari perspektif hukum aja atau perspektif medis dengan kata-kata medis dan segala macam. Cuman terkadang ketika kita membahas orang Indonesia yang mungkin kayak kerabatnya atau orang yang tahu dia mendengar, itu kan mungkin rada tidak enak didengar ya. Kayak ketika kita misalkan membahas dari sisi medisnya kayak yang terjadi sama dia nih, apalagi misalkan kasus pembunuhan gitu, tubuhnya tuh seperti ini itu nggak enak didengar gitu. Jadi kayak kita sangat hati-hati sih sama kasus-kasus yang sini. Untuk di tanah air ya. Di tanah air, betul. Berarti memang pernah ya? Iya.
Sering kok. Sering ya. Pantesan yang sering di konten sama Nesi itu emang banyak konten yang dari luar ya, dari luar, dan memang tahunnya juga kayak yang lama udah. Gak juga kok. Gak juga ya. Banyak kok yang recent Berimbang juga. ya, yang masih baru-baru Ya. recent. I see. Nah ternyata tapi tetap happy, biarpun tetap ada tantangannya gitu ya Nesi ya. Oh iya. Tetap happy. Tapi aku juga ngerti, maksudnya kayak kalau ada yang bukan komplain sih jatuhnya, mungkin mereka merasa video itu terlalu personal gitu. Jadi ketika misalnya video satu keluar, orang-orang di sekitar mereka ngomongin lagi gitu kan, itu kayak membuka luka lama. Ya. Tapi in a way kita kan cuma memberitakan, kita cuma membagikan informasi yang sebenarnya udah ada. Iya. Gitu. Betul. Merangkum lah jatuhnya. Iya, jatuhnya sebenarnya merangkum. Tapi sometimes karena culture di kita masih kadang kebawa sedih atau jadi kebuka lagi gitu ya. Tapi kita sangat hati-hati kok, bahkan ketika syuting tuh kita saling kayak mengoreksi, tolong coba bahasanya kita ganti yuk, kayaknya ini kurang enak deh gitu. We try. Nesi berkali-kali bilang begitu, we try. Iya, betul. Soalnya aku nggak mau juga orang-orang ketika aku membuat kesalahan, please do correct me gitu, biar aku bisa belajar. Aku nggak bisa bilang kayak yang udah aku lakukan ini benar gitu. Kita mencoba setiap hari, dengan setiap konten kita masih mencoba. Kalau misalkan ada koreksi kita terima, kalau misalkan ada saran dan input pasti kita terima gitu. So we are trying. Yep. That is a good point untuk mengingatkannya, tetap mencoba ya. Nah, teman pemilih pasti ingin tahu dong, sebenarnya Nesi Judge ini ada cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman gitu nggak ya terkait dengan pemilu di tanah air seperti yang digelar oleh yang menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum nih teman pemilih. Nah, kita akan ajak Nesi Judge untuk masuk ke dalam segmen nanti kita cerita tentang pemilu. Jangan kemana-mana. Nah teman pemilih, akhirnya kita sampai pada sesi NKCTP. Nanti kita cerita tentang pemilu. Masih bersama narasumber kita yang cantik dan pintar ini. Masih bersama Nesi Judge. Nes, kalau di sesi ini tuh kita biasanya ngajak tamu kita buat ingat-ingat lagi pengalaman kepemiluan atau ya terkait masa-masa dulu. Pernah nggak ada masa-masa Nesi pasti udah pernah nyoblos kan ya, udah ikut pemilu ya. Nah teman pemilih sebelumnya kita perlu kasih tahu nih Nesi, biarpun wajahnya imut-imut gini, ini sudah lulus magister ini ya. jadi emang wajahnya aja yang imut-imut kayak anak SMP, tapi sebenarnya malah udah pernah milih ya, udah pernah nyoblos maksudnya ya di Dua kali pemilu. deh kayaknya. Udah 2 kali ya? Kayaknya 2 kali deh. Ada yang paling keinget nggak pemilu yang kapan tuh? Kayaknya di 2 pemilu ini aku memilih orang yang sama. Oh gitu. Dia baru sadar. Oh iya. Berarti di iya. 2 pemilu yang sudah diikuti Nesi, dua-duanya sudah ikut ya? Iya. Like berarti pemilu yang terakhir itu kan yang kemarin 2019 sama yang berarti yang sebelumnya 2014 ya guys. Ya. Berarti sudah ikut. Nes, apa sih yang berkesan, ada yang berkesan nggak sama Nesi ketika masa-masa mulai pemilu itu, yang teringat di Nesi itu yang apa? Menurut aku exciting sih, bukan cuman kayak karena adanya pasti muncullah kayak orang-orang yang membela ini, orang-orang yang dukung ini gitu kan. Tapi lebih kayak kita semua punya hak, kita punya like a little say yang bisa benar-benar menentukan nasibnya semua orang di negara kita gitu. Yang menurut aku sangat exciting. Kayak ambience-nya gitu ikut kerasa gitu kan, karena kan kayak di semua media, terutama media sosial pasti kan banyak digembar-gembar oh ini udah kampanye misalnya atau lagi debat kayak gitu-gitu, ngikutin alur-alurnya gitu nggak nih sih? Aku
sebagai warga negara yang baik, aku nonton semua debat yang ada sih pastinya. Oke. Ya. Oke, that's exciting. Jadi Nessie sepertinya sama seperti kebanyakan para pemilih-pemilih muda kita, excited sekali terutama dengan pemilu yang terakhir. Iya. Ya kan? Kalau selama masa Nessie mengikuti suasana hingar-bingarnya pemilu itu, ada nggak sih yang Nessie gitu terpikir, wah seharusnya itu ada punya ide-ide atau harapan gitu nggak sih sama mestinya tuh pemilu di negara ini tuh kayak begini, atau orang mudanya harus begini, atau calon harus begini gitu, punya kepikiran gitu nggak Nes? Cuma sedikit menyayangkan ya kalau misalkan orang-orang sampai bisa kayak mutus tali silaturahmi dan segala macam ketika berbeda pilihan gitu. Padahal kan ini mestinya pesta demokrasi ya, di mana semua orang punya hak untuk memilih, dan pastinya orang yang kita pilih itu kita udah pikirkan matang-matang gitu. Oh, apa sisi baiknya dan apa yang mereka bisa tawarkan untuk negara kita gitu. Dan tapi aku juga ngelihat kayak anak-anak muda, apalagi waktu itu orang-orang di circleku atau orang-orang yang seumuran aku, banyak juga yang sangat melek dengan politik ya, kayak ketika udah mau pemilu gitu, dan mencoba untuk mencari tahu gitu apa value-value yang ditawarkan oleh para kandidat gitu. Betul banget. Kalau kebetulan circle-nya Nessie itu kalau dibilang dari angka 0% sampai 100% itu yang kayak melek sama situasi pemilu atau mau menggunakan hak pilihnya itu bisa kira-kira di hampir semua sih kita gitu. Kayak iya. Dan yang lebih sehat adalah ketika kita berdiskusi gitu, ya kita jauh-jauh dari, kita mencoba untuk sadar atas kayak black campaign yang beredar gitu, dan kita cuma fokus di kayak apa yang bisa ditawarkan dan apa misalkan kelebihan atau kekurangan dari para kandidat yang ada gitu. Iya, betul banget. Black campaign, omong-omong black campaign, sempat pernah kayak ke bawah gitu nggak nih sama kayak suatu info, tapi padahal sebenarnya setelah sekian bulan baru tahu kalau itu hoax gitu? Enggak sih, soalnya sebenarnya informasi kan ada ya di internet. Jadi maksudnya kayak misalkan ada yang yang misalkan menyebarkan hoax gitu, sebenarnya gampang banget untuk dicek apakah benar atau tidak. Iya, jadi, betul. Ya kalau misalkan emang asal usul dari berita itu nggak jelas, ya nggak perlu dipercayai, diikutin gitu. ya. Atau di-share kembali itu lebih bahaya lagi ya. Apalagi kalau yang datangnya di grup-grup WA gitu. Aduh. Ya misalnya ya. Jadi enggak lah ya Nes ya, nggak kemakan lah ya yang seperti itu, karena pasti dengan mudah segera cross check, dicek gitu-gitu ya. Untuk ini kebenarannya iya apa enggak gitu. Betul. Iya betul. Dan itu tindakan yang patut banget dicontoh tuh teman pemilih, apa yang dilakukan Nessie, dan juga mudah-mudahan teman pemilih semua juga melakukan hal yang sama ketika nanti belajar dari pengalaman pemilu yang terakhir itu, nanti untuk menuju ke gelaran besar pemilu serentak 2024. Mudah-mudahan Nessie sama teman-teman pemilih semua yang melihat juga tetap bijak nih kalau ngelihat ada info-info apa, aduh jangan langsung ikut emosi atau kemakan dulu ya. Betul. Cross check dulu, ini kira-kira infonya benar atau enggak gitu. Bahkan untuk aku sebagai seorang pencinta teori konspirasi itu penting banget untuk tahu sources, kayak siapa sih yang memulai teori atau siapa yang memulai berita ini, dan untuk menganggapnya sebagai kayak oke, walaupun misalkan ini adalah sebuah kemungkinan, a possibility gitu, kalau misalkan tidak ada fakta yang mendukung secara jelas, jangan dipercaya gitu. Jadi harus cek dulu apakah benar ada faktanya atau tidak, benar atau tidak gitu. Dan omong-omong Nessie, KPU itu juga ada tempatnya untuk meluruskan hoax atau disinformasi, ada di website KPU RI, www.kpu.go.id. itu di situ ada button hoax pemilu. Jadi kapan-kapan kalau misalkan nih di suatu waktu ke depan menuju proses tahapan pemilu nanti ada selentingan kabar ini nih di grup WA misalnya, atau di mana, di media apa, nah cross checknya ada di website KPU itu.
Sudah ada Oh, buttonnya there tuh. you go. Sekarang Nes- lebih mudah ya berarti kan untuk Lebih mudah. tahu informasi yang benar. Betul. Mudah-mudahan langkah dan sikap yang dilakukan Nesi bisa juga nih menginspirasi teman pemilih ya, untuk terus diikuti supaya kita nggak kemakan sama disinformasi. Dan sekarang saatnya untuk saya bakal ngebacain beberapa pertanyaan dari teman pemilih yang sudah nitipin pertanyaan di IG Story KPU RI. Nah, kita mau pilih 2 yang the best aja ya. Ini kesempatan istimewa untuk bisa dijawab langsung sama Kak Nesi. Oke. Oke, yang pertama, Kak Nesi, kita mau bertanya, ini terkait konten yang dibuat sama Kak Nesi. Oke. Ya. Bisa dibilang konten yang ada di kanal YouTube Nesi Judge itu nggak bisa dipungkiri itu cerita, ada sebagian besar sifatnya cerita seram. Ya karena itu mungkin menyangkut hal seram yang memang benar-benar terjadi. Itu Nesi sendiri sebenarnya takut nggak secara pribadi gitu ceritain itu? Aku kalau misalkan yang horor-horor yang berhubungan sama kayak misalkan hal-hal gaib itu aku nggak takut. Nggak Jujur takut? aku Nggak takut ya? nggak terlalu apa ya, percaya nggak percaya, tapi kalaupun ada kayak aku nggak tahu efeknya bisa sebesar apa untuk menyakiti aku, jadi aku nggak kayak ya udahlah gitu, kalau ada main gitu kayak Oke. berarti ada yang menemani aku, it's fine. Oke, berarti tidak takut Aku nggak jawabannya. takut. Ya. Tapi Kak, kalau misalkan ngomongin tentang kasus-kasus pembunuhan terus crime gitu, true crimes, itu yang bikin aku takut sih, karena manusia menurut aku jauh lebih seram daripada hal-hal non manusia, tak terlihat. hal-hal yang bisa dilakukan oleh manusia itu. Iya, gitu ya. kayak kita nggak bisa, karena kita nggak punya takaran gitu, sejauh mana manusia bisa melakukan sesuatu gitu. Kalau misalnya kita cuma takarannya diri kita sendiri, misalkan kayak oh kita punya conscience, kita punya akal sehat atau kayak hati nurani kan, ternyata nggak semua orang memiliki hal yang sama gitu loh, dan itu yang membuat aku lebih takut sih daripada Merinding hantu. gitu ya. Iya. Terjawab ya teman pemilih ya. Iya. Nesi nggak takut sama hal-hal yang sifatnya horornya ke arah ke yang gaib-gaib ya. Iya, Nesi takut manusia. Nesi takut manusia, that's the point. Oke, sudah terjawab ya teman pemilih. Itu tadi yang nanya salah satu teman pemilih yang sudah numpang pertanyaannya, nitip pertanyaannya di IG Story. Yang kedua, nah ini cocok nih ditanyain di lingkungan masa-masa pemilihan begini, nanti untuk menuju tahapan pemilu 2024 nih. Kak Nesi, lebih sulit mana ya Kak? Milih pemimpin atau milih pasangan? Haha. Lebih sulit mana, milih pemimpin atau pasangan? Jelas pasangan. Jelas pasangan. Karena sekarang tuh memilih pemimpin kita tuh punya informasi yang banyak banget nggak sih Kak? Ya kan, kayak kita bisa tahu apa saja yang dijanjikan, apa saja kayak oh kekurangannya kita tahu track recordnya dari para kandidat misalkan kan, kayak oh dia kurangnya di sini, lebihnya di sini, dan itu sesuatu yang kita bisa riset. Dan juga ketika kita memilih dan akhirnya terpilih gitu, janji-janjinya kita bisa minta bareng-bareng, ya kan? Bisa Secara nagih kolektif bareng-bareng. kita bisa menagih bareng-bareng, mengingatkan juga apa yang dijanjikan. Sementara kalau pasangan tuh rada-rada ini gak sih Kak? Nggak bisa di riset ya? Kita gak bisa Nes ya? riset gitu. Risetnya terbatas. Terbatas ya, limited ya yang bisa Limited digali. research. I see. Masuk akal banget loh teman pemilih Iya, jadi alasannya ya. semuanya harus memilih, ya Semua. kan? Harus memilih. Betul banget. That's the point. Thank you loh Nesi, penjelasannya make sense banget loh. Iya. Jadi ternyata menurut Nesi lebih mudah memilih pemimpin karena banyak informasi yang bisa diakses, bisa dicari tahu. Iya. Ini yang seperti apa, cocok nggak sama yang kita idam-idamkan sebagai pemimpin gitu ya Nes? Betul. Yes, perfect jawabannya ya. Teman pemilih, kita tahu tadi Nesi sudah menceritakan beberapa pengalaman kepemilihan dan kayaknya perlu loh teman pemilih untuk kita mengingatkan nih teman pemilih. Jadi kok tadi tiba-tiba kita nanya Nesi pernah nyoblos
atau pernah ikut pemilu berapa kali gitu, teman pemilih, ini si Judge is Indonesian. Dia ini warga negara Indonesia. Aku lahir di Solo guys. Lahir di Solo. Ya memang orang kalau sekilas melihat hanya melihat tampilan Nesi atau wajah Nesi mungkin nggak nyangka ya kalau ternyata Nesi orang Indonesia toh gitu. Iya, Nesi adalah orang Indonesia dan punya hak pilih karena dia juga sudah pernah menggunakan hak pilihnya untuk di 2 kali pemilu ya Nesi ya. Pemilu di 2019 yang terakhir kemarin dan juga yang sebelumnya 2014. Nah, Nes dengan followers Nesi yang tidak sedikit di YouTube itu, Nesi sudah ada 9 juta lebih followers dan juga di Instagram juga Nesi sudah ada followers 1,2. Berapa ya? Saya tahu. Iya, that much. Sebanyak itu, Nesi pernah berharap atau berpikir nggak apa sih sebenarnya, apakah Nesi punya harapan impact apa yang Nesi bisa kasih gitu kepada followers atau kepada orang-orang yang mengikuti konten Nesi gitu? Kayak tadi aku ceritain sih Kak, sebenarnya aku ingin ketika orang selesai nonton sesuatu dari channel aku, ya mereka mendapatkan informasi tambahan atau sekedar kalau misalkan itu bukan informasi yang penting, setidaknya happy ketika keluar dari video itu gitu. Dan itu poin penting di business model kita sebagai creator untuk make sure orang-orang enjoy konten-konten yang kita buat gitu. So enjoy dan juga bisa mendapatkan informasi baru ya. Simple tapi sungguh ternyata butuh kerja keras yang luar biasa ya Nesi untuk bisa mewujudkan itu ya. Sama lah Kak, di semua profesi butuh hati dan juga butuh kerja keras kan untuk membuat sesuatu yang bagus. Excellent banget. Butuh hati dan kerja keras. Tanamkan itu loh teman pemilih ya. Jadi ketika teman pemilih mungkin ada beberapa yang mungkin masih menyala-nyala dalam hatinya untuk menjadi seorang content creator, seperti supaya jejaknya kelak bisa sebesar seperti Nesi Judge. Hal-hal yang sudah diungkapkan dan ceritain Nesi itu pasti bisa menjadi hal-hal yang lebih menyemangati teman pemilih loh. Tapi nggak harus jadi content creator Kak. Iya. Menurut aku semua profesi tuh ya butuh itu, kayak ketika kita kelihatan kok ketika kita menyukai apa yang kita suka, yang kita lakukan gitu, dan kita lakukan yang apa yang kita suka, itu kelihatan hasilnya pasti lebih baik daripada kalau misalkan kita cuma merasa saya melakukan ini hanya untuk bertahan hidup gitu. At least put your heart into something that you do. Menurut aku di semua profesi. Di semua profesi ya. Thank you for reminding us ya Nesi. Nah terakhir nih Nes, aduh tiba-tiba udah sampai di sesi akhir aja ini obrolan sama Nesi nih. Nanti di gelaran pemilu serentak 2024 nanti Nesi kita mau mengajak seluruh masyarakat Indonesia itu untuk jangan sampai ketinggalan. Yang sudah punya hak suara, ayolah gunakan hak suaranya. Betul. Nah, untuk teman-teman yang kira-kira baru akan pertama kali memilih nih nanti di pemilu 2024, Nesi kira-kira punya pesan nggak ya? Welcome to the party. It's an exciting thing untuk mendapatkan hak sebagai warga Indonesia untuk memilih orang yang akan memimpin negara kita 5 tahun ke depan. Jadi gunakan hak itu dengan baik dan anggaplah hak itu sebagai sesuatu yang kayak spesial, karena kita menunggu lama untuk memiliki hak itu. Dan juga para pahlawan bekerja keras luar biasa mempertaruhkan nyawa mereka agar kita punya hak itu. Jadi gunakan dengan baik. Luar biasa. Thank you banget Nesi pesannya untuk semua teman pemilih, terutama yang akan menggunakan hak suaranya nanti ya Nes. Nesi thank you banget untuk punya waktu. For having me. Thank you sudah menyempatkan waktu untuk membagikan apa yang ada dalam pikiran dan juga hati Nesi. Semoga tidak ada yang iseng ya Kak ya untuk motong-motong ini. Jangan ada yang iseng, jangan ya teman pemilih ya. Kasih tahu nanti kalau sampai ada yang kejadian ya, jangan sampai. Tapi semoga juga apa yang aku katakan bisa diterima dengan baik dan berguna. Amin, pasti. Semoga berguna untuk kita semua ya teman pemilih ya. Kita mau ucapkan terima kasih banget untuk Nesi yang sudah meluangkan waktu dan juga
buah pikirannya untuk dibagi bersama dengan kita semua di podcast KPU RI. Kita ketemu lagi di waktu baik berikutnya ya Nesi ya. Of course. Sukses selalu buat Nesi ke depan. Sama-sama. Sama-sama, thank you teman pemilih, juga terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk terus setia mengikuti episode podcast KPU RI. Tetap selalu dukung kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk terus memberikan update informasi kepemiluan. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe.